sering dimotivasi oleh senior-senior bahwa pokoknya baca dulu begitu ya, baca dulu. Kalau misalnya salah atau tidak itu hada an-nuqtu ats-tsaniyah gitu. Ini adalah perkara yang kedua. Yang pertama kita coba dulu, insya Allah seiring berjalannya waktu itu akan mencair. Ya, kita insya Allah akan bisa begitu. Sudah saja nih kuliah. Kadang pengen mengakhiri ini semua kan, kadang bahkan ada yang sampai merasa kayak pengen mati aja buat apalagi buat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita, dan di kesempatan kali ini kita ditemani oleh narasumber yang sangat spesial, yakni Al-Akh Farid Siddiqi, SPD Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini ya, untuk berbagi cerita tentang pengalaman ya. Tentunya setiap pengalaman pasti ada pembelajaran di dalamnya begitu. Dan sekarang kita ketahui bersama Farid sekarang berkuliah di Mahat Albir. Boleh dong untuk diceritakan ya perjalanan pendidikan antum sampai bisa berkuliah di Mahat Albir. Fadal. Baik, terima kasih. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Baik, terkait dengan perjalanan pendidikan tadi ya, nama saya itu nama lengkapnya itu Abdul Farid Siddiqi ya. Baik, untuk perjalanan awalnya saya itu sekolah di desa, di kampung saya sendiri, namanya Desa Paku. Tahun 2000 berapa itu? Tahun 2004 ya, 2004. Kemudian masuk ke MTS itu tahun 2013. Nah, ketika selesai SD di kampung saya, kemudian saya melanjutkan SMP itu di provinsi sebelah. Kan saya orang Sulawesi Utara. Kemudian saya melanjutkan jenjang SMP itu di salah satu MTS di Gorontalo, kemudian begitu. Setelah itu tidak selesai sekolahnya, jadi cuma 2 tahun setengah, kemudian pindah kembali ke daerah juga di MTS Negeri 1 Kairipang. Nah, setelah itu pas SMA-nya saya melanjutkan SMA itu di tempat yang berbeda juga di kabupaten sebelah. Jadi istilahnya pindah-pindah begitu. Dengan alasan saya sekolah di situ itu untuk lebih dekat dengan keluarga ibu saya, karena keluarga ibu saya itu namanya itu daerah Bolang Mongondo Induk, dan ayah saya itu di Bolang Mongondo Utara. Kami itu tinggal di Bolang Mongondo Utara. Harapan orang tua itu saya disekolahkan ke Bolang Mongondo Induk agar supaya saya lebih dekat dengan kerabat mama saya begitu. Nah, setelah itu saya lanjutkan kuliah di IAIN Gorontalo. Sebenarnya ada kampus selain di IAIN Gorontalo ya. Seharusnya kan kalau misalnya saya orang Sulawesi Utara melanjutkan kuliah di Sulawesi Utara, seharusnya begitu. Tapi saya memilih di Gorontalo karena mobilisasi itu lebih dekat dibandingkan ke Manado sana begitu. Jadi saya lebih memilih kuliah di IAIN Gorontalo. Menarik pada saat pada saat pemilihan jurusan, kan kalau sebelum masuk itu kan ada pilihan-pilihan jurusan ya, ada pilihan jurusan pertama, kedua, ketiga. Nah, saya ini kan kayak namanya juga remaja menuju dewasa ya. Jadi saya ini ingin menjadi seorang politikus begitu, politikus. Makanya saya katakan kepada orang tua juga kakak saya bahwa saya sebenarnya ingin melanjutkan ke jurusan kemarin itu filsafat ilmu. Namun kakak saya mengatakan bahwa bagusnya kau jangan masuk jurusan itu, pilih saja jurusan lain begitu. Makanya kemudian kakak saya itu menawarkan saya untuk masuk ke jurusan pendidikan bahasa Arab, karena katanya kan dia juga kan masih mahasiswa pada saat itu. Saya mau masuk, dia juga masih mahasiswa. Dia melihat bahwa anak-anak jurusan pendidikan bahasa Arab di IAIN Gorontalo itu ada kayak kayak ada bedanya begitu dengan anak-anak jurusan lain, entah dari segi akhlak dan seterusnya. Makanya kakak saya itu merekomendasikan saya untuk masuk di jurusan PBA itu. Nah, untuk pertama kalinya itu saya sebenarnya tidak suka PBA, tapi ada paksaan, ada dorongan dari kakak saya. Ya mungkin ini saya bilang ini mungkin ini yang terbaik. Jadi saya samina wa ata'na dulu. Kan dia yang duluan lebih berproses daripada saya. Jadi kenapa tidak untuk saya mengambil ibroh atau saya mengambil daripada pengalaman-pengalaman yang dia telah lalui. Makanya saya masuk jurusan PBA. Saya masuk jurusan PBA itu tahun 2016. Nah,
pada saat itu memang saya itu belajar bahasa Arab memang dari awal ya, dari termasuk bisa dikatakan dari nol. Ya mungkin saya tahu bahasa Arab hanya kayak tasrif begitu, kayak fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, itu saja. Mufradat masih sedikit dan seterusnya. Dalam proses pembelajaran, kemudian pada tahun berapa? Tahun 2020 ya. Pada tahun 2020 kemarin alhamdulillah lulus. Masih dilema begitu. Ini mau lanjutkan, mau langsung berhenti kemudian bekerja, atau mau berhenti atau melanjutkan jenjang pendidikan, mau lanjutkan S2. Ini kan kayak ada dilema begitu ya. Kemudian nilai yang saya dapatkan juga alhamdulillah bisa dikategorikan cum laude begitu. Jadi saya berpikir-pikir begini, dilema. Saya ini sudah dapat gelar sarjana pendidikan bahasa Arab. Di satu sisi saya bilang kayak intelektual saya terkait dengan bahasa Arab itu sangat minim begitu. Sangat minim. Jadi kayak masih minder untuk terjun ke masyarakat. Makanya saya berazam pertama saya katakan bahwa mungkin saya akan lanjutkan kembali S2 begitu. Nah, ketika saya berniat untuk melanjutkan kembali S2 juga muncul dilema. Karena kenapa? Karena seharusnya kan kalau misalnya kita S2 itu bahasa Arab kita itu harusnya lebih bagus daripada kita S1. Ini menjadi dilema saya. Makanya saya berazam bahwa pokoknya apapun yang terjadi, saya tidak mau lanjut S2 sebelum memperbaiki bahasa saya. Makanya saya cari-cari lewat internet, tanya-tanya ke teman-teman kira-kira di mana tempat yang bagus untuk menimba ilmu bahasa Arab begitu. Walaupun non akademik ya begitu saya bilang ya. Yang penting saya bisa belajar bahasa Arab sebelum melanjutkan jenjang ke strata 2 begitu. Ketika saya cari-cari, saya menemukan, kemudian dapat juga rekomendasi dari teman-teman, dari senior-senior, bahwa ada salah satu mahat di Makassar ya. Namanya itu Mahat Albir. Sana salah saya mau coba masuk di Mahat Albir untuk mengupgrade pengetahuan bahasa Arabku ini begitu. Kan tadi sudah saya katakan bahwa bagus dinilai itu kan 87, tapi nilai daripada nilai itu belum saya dapatkan. Makanya saya datang ke Mahat itu untuk mencari itu, untuk mempertanggungjawabkan itu, agar supaya nilai IPK saya itu yang 3,87 itu bisa sesuai dengan kemampuan saya. Makanya saya masuk Mahat Albir untuk mengupgrade itu. Nah, dalam perjalanan sudah 3 semester ya. Kemudian alhamdulillah terbuka pendaftaran di UIN Alauddin Makassar. Ya, kan tujuan pertama saya untuk ke Makassar ini selain untuk memperkuat bahasa Arab juga melanjutkan S2 begitu. Jadi pada saat selesai semester 3 di Mahat itu kan masuk semester 4. Nah, pada saat itu juga saya mendaftar S2. Jadi pada waktu itu saya memang ambil dua tempat untuk belajar. Pertama paginya belajar di Mahat semester 4, kemudian sorenya itu siangnya itu belajar di UIN. Jadi bertabrakan begitu. Mata kuliah Qiraah dan mata kuliah Nahwu. Nah, kemudian saya cerita dengan Ustadz ya, bahwa bisa saya izin di Mahat untuk tidak ikut 2 mata kuliah ini karena saya jadwalnya itu kebetulan bertabrakan dengan jadwal di S2 UIN Makassar begitu. Alhamdulillah Ustadz menyetujui itu. Jadi saya paginya kuliah di Mahat Albir dan siang sampai sore itu kuliah di UIN Alauddin Makassar begitu. Baik sekali mau dikupas ini Farid. Sebenarnya kita melihat perjalanan pendidikan begini, nah tentunya kan pasti ada rasa rindu dengan orang tua kan. Kenapa begitu dah habis pikir kita selesaikan dulu Mahat Albir, kemudian mengambil S2 di kampung lagi ya, minimal ya dekat dengan keluarga dari ibu begitu. Apakah ini menghemat waktu atau seperti apa, Kabit? Kalau misalnya berkaitan dengan hal itu kan sebenarnya saya itu sudah bisa dengan keluarga, bukan bisa dalam artinya tapi sudah tidak dengan ibu bapak itu dari MTS begitu. Jadi saya sudah berkelana begitu ya. Berkelana itu sejak keluar dari SD begitu. Sejak lulus SD saya sudah berkelana MTS, jadi bukan lagi dengan orang tua di tempat lain. SMP-nya juga di tempat lain, SMP di tempat lain, kemudian SMA juga di tempat lain. Jadi kalau misalnya rindu dengan orang tua, ya siapa yang sebenarnya tidak rindu dengan orang tua? Tapi alhamdulillah keadaan ataupun pengalaman sebelumnya sudah menguatkan saya bahwa saya bisa melalui ini gitu ya.
istilahnya kalau misalnya mau pulang itu sekalian sajalah. Sekalian kalau misalnya sudah sudah bisa dikatakan berhasil dalam menuntut ilmu begitu. Kemudian juga saya kan di sini ini sudah sekitar berapa tahun ya? 2 tahun lebih. Saya belum pernah sekalipun pulang. Belum pulang. Ya. Jadi bagaimana cara ngobatin rindu sama orang Ya, tua? kan masih telepon-telepon begitu, chat-chatan gitu. Jadi saling bertukar kabar. Iya, begitu. bertukar kabar. Tadi sempat disebutkan kalau 2 mata pelajaran tidak ikut di Mahat Iya. Albir. Nah, bagaimana cara membagi waktunya ini ya antara kuliah di UIN, kemudian kuliah juga di Mahat Albir? Apakah yang 2 mata pelajaran ini tidak ngeganggu nilainya antum? Terkait 2 mata pelajaran, 2 mata kuliah tadi ya, itu Qiraah dan Nahwu itu kan bertabrakan dengan mata kuliah yang berada di UIN Alauddin begitu, UIN Alauddin. Makanya saya sudah izin ke Ustadz, saya mau izin untuk tidak ikut di 2 mada ini. Namun saya berjanji bahwa buku ini saya akan pelajari sendiri begitu. Jadi kayak dapat izin begitu. Kemudian alhamdulillah hasilnya juga tidak beda jauh dengan nilai-nilai yang lainnya, masih termasuk nilainya bagus. Jadi terkait dengan 2 mata kuliah itu saya kayak belajar otodidak saja yang 2 mata kuliah itu, dan alhamdulillah hasilnya juga terbilang bagus gitu. Ini luar biasa ya. Jadi memang kalau kita melihat waktu yang bertabrakan seperti ini, jadi berlaku hukum kayak namanya skala prioritas. Iya. Apalagi buat mahasiswa yang padat aktivitasnya, tentunya sangat sulit untuk mengatur waktu yang ada begitu, Farid. Tapi bagaimana perasaan antum ketika mendapatkan hal yang demikian? Apakah Anda merasa berat begitu menjalani kuliah di 2 tempat seperti itu? Kalau misalnya berat atau tidak itu ya, kalau misalnya kita lihat secara secara waktu itu termasuk berat ya, termasuk berat. Tapi keinginan lagi itu yang mengalahkan hal tersebut. Karena memang kan saya itu datang ke Makassar itu berkeinginan berazab untuk belajar bahasa Arab. Jadi apapun rintangan itu insya Allah akan terasa mudah begitu. Karena memang sudah diawali dengan niat. Mungkin itu ya efek daripada memang kita itu datang itu bukan hanya ikut arus ya, tapi kita datang itu benar-benar betul-betul untuk menuntut ilmu, benar-benar betul-betul untuk mempelajari bahasa Arab ini. Karena sebelumnya kan bisa dikatakan saya itu bisa dikatakan gagal ya. Karena kenapa? Karena saya sudah ada ijazah S1 pendidikan bahasa Arab, tapi belum ada nilai daripada ijazah itu. Artinya apa? Saya belum bisa kayak misalnya bercakap-cakap bahasa Arab, itu belum bisa. Nah, itu yang membuat saya, ya Allah, kenapa ini saya sudah sudah jurusan pendidikan bahasa Arab tapi belum bisa bercakap-cakap. Makanya saya datang ke sini itu belum bisa bercakap-cakap bahasa Arab. Makanya saya datang ke Makassar untuk memperbaiki itu. Jadi itu motivasi motivasi utama untuk saya datang ke sini itu. Ya, untuk agar supaya bisa berbahasa Arab dengan bagus, untuk menutup kekosongan atau apalah namanya itu ya. Jadi selama kuliah di Mahat Albir sekarang ini kan sudah semester 6 ya? Atau semester berapa di Mahat Albir sekarang? Sebelumnya saya di Mahat Albir itu hanya ambil idatnya saja. Idatnya saja. Jadi 2 tahun. Jadi tahun kemarin alhamdulillah sudah selesai. Jadi sekarang tinggal fokus di UIN Alauddin begitu. UIN Alauddin. Iya. Oh, jadi sekarang ambil syariah sekalian untuk terjun sekalian untuk memperdalam daripada ilmu bahasa Arab. Jadi kalau melihat kondisi yang saat ini pasti kan tidak lepas dari yang namanya lingkungan yang ada di sekitaran. Untuk Farid sekiranya mungkin ada lingkungan yang mendukung hal demikian atau seperti apa sehingga bisa memperlancar bahasa Arab? Baik, terkait dengan lingkungan, kalau misalnya kita lihat dari pembelajaran itu tentunya banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar gitu ya. Banyak faktor yang mempengaruhi apakah kita akan berhasil dalam bahasa Arab atau tidak. Dalam hal ini mungkin bisa saya bagi itu dua faktor. Yang pertama itu faktor internal yang dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana motivasinya belajar bahasa Arab, apakah memang dia ada kesungguhan. Di satu sisi ada faktor yang paling mendukung keberhasilan seseorang, yaitu adalah faktor lingkungan ya. Kita tahu bersama bahwasanya bahasa Arab itu adalah praktik begitu ya. Bahasa Arab itu adalah bagaimana kemudian kita mempraktikkan bahasa. Karena kalau misalnya kita lihat kan kalau bahasa Arab itu kita lihat di ada namanya 4 maharo, maharatul istima, maharatul kalam, qiraah wa kitabah. Nah, 4 maharo ini berbeda
tentunya berbeda-beda begitu. Terkait dengan faktor lingkungan itu tentunya itu sangat mempengaruhi daripada keberhasilan atau tidaknya. Karena bisa jadi kalau karena walaupun orang selalu belajar bahasa Arab kemudian tidak ada praktiknya, itu susah dan lambat untuk berkembang. Dan alhamdulillah kan saya juga tinggal di asrama ya, tapi pesantren mahasiswa kayak Haji Jamaludin Amin ya, PES Madinah. Alhamdulillah di situ juga kan ada bi'ah lugawiyah, jadi kita selalu terapkan bi'ah lugawiyah untuk selalu berbahasa Arab gitu. Jadi alhamdulillah dengan ini, dengan dengan suasana, dengan lingkungan berbahasa ini membantu saya juga untuk memperlancar bahasa Arab begitu. Jadi sangat penting itu lingkungan itu gitu. Lalu kalau faktor eksternalnya seperti apa, Farid, untuk belajar bahasa Arab? Saya kira tadi faktor eksternalnya ya, faktor eksternal itu memang dari luar, dari lingkungan dan lain sebagainya. Kan faktor internal itu dari dalam diri. Bagaimana motivasinya untuk belajar bahasa Arab? Kalau walaupun lingkungannya bagus, kemudian tidak ada motivasi dalam diri, kan itu namanya juga sama dengan kali nol atau kali satu. Otomatisnya dapat satu atau dapat nol gitu. Ya, jadi memang dua faktor ini yang selalu jalan beriringan untuk belajar bahasa Arab ya, untuk kesuksesan di depan. Tapi selain dari faktor yang ada, pasti tentu dalam belajar bahasa Arab itu kayak adalah tantangan-rintangan ya kan dihadapi. Nggak semuanya itu dari semester 1 sampai semester 4 ini berjalan mulus. Kira-kira apa sih tantangan-rintangan yang paling berat gitu? Oke. Baik, terima kasih. Terkait dengan tantangan itu, kalau saya melihat karena saya ini sekarang sedang buat tesis ya. Tesis saya itu berjudul juga tentang perbandingan hasil belajar mahasiswa Ma'had Al-Bir yang tinggal di luar dan tinggal di dalam di asrama. Nah, saya melihat bahwa ya tantangannya orang mahasiswa luar dengan mahasiswa dalam asrama ini berbeda. Yang tantangan yang di dalam asrama, yang di luar asrama itu biasanya itu dia tidak ada lingkungan bahasa yang sudah kita miliki di asrama. Nah, ini salah satunya. Kemudian juga semangat karena tidak mereka itu tinggal dengan mahasiswa, bisa dikatakan mahasiswa jurusan lain yang jurusannya berbeda, yang lain berbicara bahasa Inggris, mengkaji tentang ekonomi, dia bahasa Arab, kan ini tidak sinkron begitu. Kita di asrama itu kan semua itu semua mahasiswa jurusan bahasa Arab, semua mahasiswa Ma'had. Jadi bisa connect satu sama lain, itu bisa connect. Kemudian kalau saya melihat bahwa ternyata ada satu tantangan ini yang dialami oleh mahasiswa asrama, yaitu adalah kayak semangatnya naik turun begitu. Ya mungkin ini kan banyak penyebabnya, diantaranya kondusivitas asrama yang kurang bagus, kemudian ada misalnya ada cekcok dengan teman-teman, kan semua ini mengganggu begitu. Jadi saya melihat bahwa ini merupakan salah satu faktor penghambat seseorang itu, khususnya di asrama ya, itu faktor penghambat baginya untuk bisa berbahasa Arab begitu. Tapi kalau misalnya selama berkuliah di Ma'had Al-Bir, pernah nggak sih Akbar itu merasakan kayak down juga, kayak ibarat kata ya dosen-dosen bilang futur gitu ya, futur. Kayak pengen kayaknya sudah saja nih kuliah. Kadang pengen mengakhiri ini semua kan, kadang bahkan ada yang sampai merasa kayak pengen mati aja apalagi buat kita ini Farid yang lulusan dari SMK SMA Kodong tuh, kadang belajar teman-teman lebih pintar daripada kita, kadang muncul di dalamnya kayak pengen pulang kampung saja. Akhirnya pernah dirasakan Farid? Ya benar. Saya pernah merasakan hal tersebut ya. Misalnya kalau misalnya pagi-pagi itu sudah mandi, datang ke Ma'had itu masih semangat. Tapi kalau pas sudah mau istirahat siang, pas berpikir-pikir lagi, Allah, kenapa saya ini masih mau lanjutkan? Kayak sudah down begitu kan. Ternyata itu tidak bertahan lama gitu ya. Karena apalagi sekarang kan kalau misalnya sore itu saya mengajar adik-adik PUTM semester 1. Nah, di situ ketika misalnya saya futur siang itu, ketika saya mengajar itu, setelah selesai mengajar itu kayak futur itu hilang lagi, kayak semangat itu terupgrade begitu. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa ketika kita merasakan hal tersebut, futur itu kita jangan diam, kita cari aktivitas lain, diantaranya itu mengajar begitu. Karena mengajar, apalagi juga mengajar bahasa Arab tuh, jadi kita kayak mengupgrade begitu, kita memurojaah begitu untuk mengajarkan kepada adik-adik begitu. Jadi pada saat selesai mengajar itu kayak semangat itu kembali lagi begitu.
Jadi itu saya. Jadi memang ya kalau kita mengajarkan nggak mungkin kita mengajarkan bahasa Arab, Ya. kita berkuar-kuar di depan anak-anak memberi semangat baru kita juga tidak semangat kan Iya, kayak gitu lain-lain ya. dirasa. Jadi memang benar adanya untuk sekalian murojaah, kemudian ini juga sebenarnya akan kembali kepada diri kita. Ya seperti halnya dampak positifnya adalah untuk membangkitkan semangat. Betul. Dan sekarang ini berkuliah di S2 ya di Iya. UIN Alauddin Makassar. Ini mengambil jurusan yang sama juga, Iya, mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab. pendidikan bahasa Arab. Ini tentunya kayak merasakan bahwasannya selama perjalanan dari S1 sampai S2 ya, Iya. termasuk tadi di Mahat Albir juga itu sama sekali belum pernah mendukung yang namanya pembelajaran untuk apa namanya, untuk mengasah daripada potensi yang ada dalam diri, misalnya public speaking ya, entah itu berorganisasi atau bagaimana. Untuk terkait dengan itu ya, tentunya saya sambil kuliah saya juga mengambil apa ya, berorganisasi begitu, berorganisasi mahasiswa. Kalau misalnya lihat, tapi kalau misalnya dihitung-hitung ya, ini sudah tidak cocok begitu. Kalau saya S2 kemudian masih mau mengambil lagi berorganisasi dengan teman-teman S1, itu kan sebenarnya sudah apa ya, kayak sudah bukan zamanmu begitu. Tapi saya melihat bahwa ternyata di organisasi itu sangat membantu untuk kayak public speaking, kemudian ada circle membacanya, itu di organisasi itu didapat banget begitu, dapat banget. Karena sebelumnya saya satu itu saya meninggalkan semua itu, jadi saya fokus kuliah. Jadi pada saat ini saya mencoba masuk kepada organisasi itu ya, masuk kepada organisasi ya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi saya masuk di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Namun sebelumnya kan dalam hidup ini kita ini dua saja, mempengaruhi atau dipengaruhi. Pada saat ini saya itu kayak dipengaruhi dalam hal positif ya, karena saya masuk di asrama Kiai Haji Jamaluddin Amin itu ya, di asrama PES Madinah ya, disingkatnya itu PES Madinah, pesantren mahasiswa Kiai Haji Jamaluddin Amin. Saya itu ketika saya melihat orang-orang di sana, ternyata mereka itu kayak ber-IMM, bisa dikatakan semua itu kayak pembina-pembinanya itu mereka itu instruktur. Kemudian saya melihat bahwa kayak kepribadian mereka, cara belajar mereka, penyampaiannya itu beda dengan mahasiswa-mahasiswa lain begitu. Jadi saya bilang, apa yang membuat mereka ini kayak spesial begitu, kayak penyampaiannya bagus. Kemudian saya telusuri, ternyata mereka itu sudah kayak instruktur IMM begitu. Jadi saya mencoba untuk menapaki jejak-jejak itu gitu. Perasaan pertama kali baru terjun di organisasi bagaimana? Ya kayak apa ya, kayak canggung begitu ya, sering dimotivasi oleh senior-senior bahwa pokoknya baca dulu begitu ya, baca dulu. Kalau misalnya salah atau tidak itu hada an-nuqtu ats-tsaniyah begitu. Ini adalah perkara yang kedua. Yang pertama kita coba dulu, insya Allah seiring berjalannya waktu itu akan mencair. Ya, kita insya Allah akan bisa begitu. Oke, tentunya perjalanan hidup dari Antum ini mulai dari S1, kemudian tadi juga sempat disinggung sedikit tentang perjalanan pendidikan dari SD, SMP, SMA ya, MTS, MA, kemudian berkuliah. Tentu ini kan mengharapkan suatu hal yang positif. Kira-kira dari semua perjalanan Antum ini sampai berorganisasi, harapannya ke depan untuk seperti apa? Terkait dengan harapan, khususnya di jurusan saya pendidikan bahasa Arab ini ya, kan sebelumnya saya katakan awal-awal bahwa saya ini masuk ini bukan karena keinginan saya begitu, keinginan kakak saya, keluarga saya. Namun di pertengahan jalan itu saya mengubah niatnya. Tadinya bahwa ini bukan keinginan saya mengatakan, saya menjadikan ini adalah keinginan saya ya. Jadi niat itu bisa ditajdidkan, bisa diperbarui. Kalau kita kayak sudah melangkah itu pantang menyerah begitu. Jadi sudah masuk harus keluar dengan maksimal. Terkait dengan bahasa Arab ini, kenapa saya masih betah di bahasa Arab gini ya? Masih betah dengan bahasa Arab ini, ternyata Al-Quran dan hadis itu menggunakan bahasa Arab ya. Jadi otomatis kita itu tidak mampu untuk melihat makna di balik Al-Quran dan hadis itu kalau kita tidak paham bahasa Arab. Itu salah satu contohnya itu ada dalam Quran surah Toha ayat 17 dan 18. Di sini kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa." Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahashu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Saya melihat bahwa di bahasa Arab itu kayak ada sesuatu yang yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Kami tanya lagi makan apa? Saya lagi makan nasi, kemudian siangnya saya makan ini dan seterusnya. Panjang jawabannya. Itu berarti bahwa firman itu care dengan saya. Pun sebaliknya, kalau hanya saya tanya begitu,
Firman lagi makan apa, kemudian kita bahas lagi makan nasi, jawabannya sepotong-potong saja, itu kan artinya bahwa tidak care. Nah, saya melihat hal tersebut berada juga dalam Al-Quran gitu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada Nabi Musa ya, wa ma tilka bi yaminika ya Musa, apa yang berada dalam tongkat, apa yang berada dalam tangan kananmu itu. Kan seharusnya kalau misalnya ditanya apa yang berada dalam tangan kananmu itu, jawabannya cukup qala hiya asaya, cukup ini tongkatku. Tapi Nabi Musa ini bukan hanya sampai di situ, dia masih melanjutkan. Dia katakan bahwa saya gunakan tongkat ini sebagai tumpuanku. Kemudian dikatakan lagi bahwa saya gunakan lagi sebagai untuk mengambil daun-daun agar supaya bisa dimakan oleh kambing-kambingku. Dan setelah itu dikatakan bahwa dan masih banyak keperluan dari tongkat ini. Jadi itu mengindikasikan bahwa Nabi Musa ini dan Nabi Musa dan Allah ini saling mencintai begitu. Karena dengan dibuktikan dengan pertanyaannya pendek, tapi dijawab dengan jawaban yang mendalam begitu. Nah, jadi luar biasa bahasa dari Al-Quran itu sangat indah sebenarnya. Sebenarnya cuma kadang seseorang yang sulit untuk memahaminya. Jadi solusinya adalah untuk belajar bahasa Arab untuk dapat memahami. Dan kalau sudah memahami Al-Quran pasti sudah gampang lah untuk memahami orang lain. Ya gitu ya. Begitu. Seperti halnya kalau bertanya kepada orang lain, tentunya jawabannya ya bukan hanya sekedar jawaban itu saja ya. Dan untuk terakhir mungkin Farid boleh berikan closing statement sebelum daripada mengakhiri pada perjumpaan kita. Baik, terima kasih. Salah satu saya katakan tadi bahwa salah satu tujuan untuk mempelajari bahasa Arab itu kan poin goals tertingginya itu adalah untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan pernah Imam Syafi'i pernah ditanya bahwa pernah mengatakan bahwa la us'al an mas'alatin min masailil fikih. Saya itu tidak ditanya terkait dengan perkara-perkara fikih illa ujibtu anha biqawaidin nahwi, kecuali saya menggunakan nahu. Nah, kita lihat nahu ini termasuk dari rumpun bahasa Arab begitu ya. Jadi mempelajari bahasa Arab itu sangat penting. Di dalam bahasa Arab itu ada banyak aspek-aspek, antaranya nahu, kemudian sorofnya, kemudian balagonya. Jadi begitu. Jadi memang ini buat motivasi untuk kita semua. Terima kasih Farid ya telah menyempatkan waktunya di kesempatan kali ini. Baik sahabat Bahasa Podcast, semoga ini juga menginspirasi untuk kita semua ya, untuk lebih bersemangat lagi menuju daripada dunia bahasa Arab ini. Oke. Baik sahabat Bahasa Podcast, alhamdulillah kita telah bersama-sama mendengarkan ya tentang bagaimana motivasi kita untuk belajar bahasa Arab, dan kami ucapkan banyak terima kasih sekali lagi, syukran jazakallahu khairan ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat sahabat Bahasa Podcast kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.